Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolam Guliarma Putra. Saya dari Teknik Sipil Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana yaitu desain komponen struktur untuk lentur atau balok sesuai dengan pelajaran Bapak Muklis Islam yang dosen yang saya tempuh saat ini. Oke, untuk melanjutkan resumnya, yang pertama saya akan membahas yaitu tentang apa itu tekuk torsi lateral. Tekuk torsi lateral adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur, balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau yang biasa disebut dengan displacement ke samping. Bila mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange akan mengalami tegangan, tekan, dan flange yang lain mengalami tegangan tarik. Sesuai dengan apa itu tekuk torsi lateral, maka kita akan mendapatkan beban yang akan diterapkan dengan menetapkan bobot latihan ke bagian tempat tumpuan. Beban akan ditransfer ke balok dengan 4 rantai persamaan. Untuk tekuk torsi lateral yang didasarkan pada beban yang pada pusat geser. Oleh karena itu, beban diterapkan pada batang berulir yang berjalan melalui pusat badan kayu yang dipasang pada balok tumpuan. Sedangkan terapkan ini untuk mencegah mode kegagalan lain terjadi seperti tekuk lokal dan kegagalan batang berlubang. Dan ini adalah grafik tekuk torsi lateral, yang dimana seperti kita ketahui terdapat ada MB, MR, LPD dan LP serta LR. Ini terjadi grafik tekuk torsi lateral. Di sini yang bisa kita ketahui dari gambar grafik ini yaitu terdapat MP, MR, LPD, LP dan LR. Yang dimana MP sampai ke LP itu biasa disebut dengan batang pendek. Dimana pengertiannya yaitu jika dibebani seperti apapun tidak akan mengalami tekuk torsi lateral sehingga kapasitas momennya mencapai ultimate. Lalu dari LP menuju LR itu biasa disebut dengan batang menengah, yang dimana balok diberikan beban mengalami tekuk bersifat elastis. Sama seperti yang ada pada batang panjang, tapi dia akan berusaha kembali. Masih ada batas tekuk torsi lateral, maka tekuk torsi lateral bersifat permanen. Selanjutnya yaitu LR menuju LB. Biasanya ini disebut dengan batang panjang, yang dimana pengertiannya adalah balok diberikan beban mengalami tekuk bersifat elastis. Torsi lateral, dan jika beban dihilangkan maka dia akan kembali ke bentuk seperti semula. Dan selanjutnya yaitu adalah hubungan antara panjang bentang L dengan momen panjang. Biasa disebut dengan lambang L dan MN. Di sini LB adalah panjang batang berlubang, MN adalah kapasitas momen, LP adalah batas kondisi pendek ke menengah, dan LR adalah batas dari kondisi menengah ke batang panjang. Sesuai dengan yang ada tertera, bila LB tidak lebih dari seberang LP, tidak terjadi lateral torsional buckling. Dan bila LP tidak lebih dari kurang LB dan tidak lebih sama dengan LR, maka momen nominal dihitung. Oke, selanjutnya yaitu adalah tekuk lokal. Tekuk lokal adalah tekuk yang terjadi pada salah satu elemen rumusan tampang suatu struktur. Tekuk lokal menyebabkan elemen yang tertekuk tidak dapat lagi menanggung tambahan beban, dengan kata lain efisiensi penampang berkurang. Keruntuhan akibat tekuk lokal ini terjadi pada penampang yang langsung, di mana tegangan kritis yang dimiliki oleh plat jauh di bawah tegangan lelehnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah parameter tekuk lokal. Di sini seperti kita tahu dari gambar parameter ini ada MP dengan lambda P yang biasa disebut dengan kompak. Lalu ada MR dan sampai ke jarak lambda R itu disebut dengan kompak. Lalu dari lambda R sampai menuju lambda itu biasanya terjadi dengan sifat elastis. Sesuai dengan ketentuan, jika lambda kurang dari lambda P biasa disebut kompak, maka akan terjadi kemungkinan tekuk lokal tidak ada. Dan jika terjadi lambda P kurang dari lambda R, maka disebut dengan tidak kompak, atau lambda lebih dari lambda R. Kemungkinan terjadi tekuk lokal ada, dan juga semakin langsing suatu elemen, maka terjadinya tekuk lokal semakin besar. Oke, ini yang terakhir yaitu adalah kapasitas momen. Untuk kapasitas momen memiliki beberapa profil. Untuk profil yang pertama, kapasitas lentur terbagi menjadi beberapa kategori yang tergantung pada arah kelentungan, kesimetrisan dan kekompakan profilnya, berupa 1. Kanal simetris ganda kompak melengkung pada sumber mayor.
Yang kedua, simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsung melengkung pada sumbu mayor. Yang ketiga, lainnya dengan badan kompak atau non kompak melengkung pada sumbu mayor. Keempat, ganda dan simetris tunggal dengan badan langsing melengkung pada sumbu mayor. Dan yang terakhir, 5, kanal melengkung pada sumbu minor. Oke, itulah tadi beberapa video yang telah saya sampaikan dan juga hasil resum yang telah saya rangkum menjadi 5 menit kurang lebih. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.